Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channelku. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke, teman-teman. Di sini bacaan kita umum, general reading, energinya itu vice versa, terbolak-balik ya. Dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Oke, teman-teman, di sini kita menarik energi kalian ya, keadilan yang akan datang buat kamu. Oke, tadinya mungkin kamu terhubung oleh seseorang yang memiliki ego yang sangat besar banget ya, dimana dia selalu mengontrol kamu, selalu bersikap semau hatinya ya. Ini adalah orang masa lalu kamu yang udah nyakitin kamu banget, dimana awalnya dia kayak ya memberikan perasaannya ya, seolah-olah cinta banget sama kamu. Awalnya dia memperjuangkan kamu, ingin mendapatkan kamu, tapi lama-kelamaan setelah dia mendapatkan apa yang dia mau, dia berbeda, dia berubah ya, dia sangat berubah. Bahkan itu yang membuat kamu semakin penasaran, kenapa dia berubah, kenapa dia seperti ini gitu ya. Dan dia hari semakin hari dia selalu melakukan sesuatu hal yang suka-suka dia gitu. Padahal di sini nggak apa ya, nggak sedikit kamu udah berkorban demi dia, berjuang demi dia gitu ya, rela memberikan apapun yang dia mau ya, untuk bisa melihat dia bahagia. Kamu udah senang, bahkan kamu nggak pernah mementingkan diri kamu sendiri. Kamu selalu mementingkan kebahagiaan, kesenangan dia ya. Dia ingin apa, kamu berusaha banget untuk memenuhi keinginannya itu. Tapi apa, kepercayaan kamu ya, dia hancurkan begitu saja. Dia seenaknya pergi, kemudian dia datang lagi untuk komunikasi ya. Tapi apa di sini, dia seperti hanya memakai topeng di dalam hubungan ini. Alasannya sibuk kerja, alasannya masih fokus kepada karir, fokus ke orang tuanya ya. Dia mau menang sendiri. Dia seperti hanya mengejar sesuatu dari kamu gitu. Datang ketika membutuhkan sesuatu dari kamu dan pergi begitu aja. Dia benar-benar nyakitin hati kamu banget ya. Kamu terluka banget oleh kelakuan dia. Pengorbanan, perjuangan seperti sia-sia. Akhirnya kamu butuh istirahat. Kamu butuh mengistirahatkan diri kamu. Kamu butuh kedamaian untuk jiwa kamu yang udah kamu paksa untuk tetap berjuang meskipun sakit bertubi-tubi yang diberikan oleh seseorang itu ke kamu. Jiwamu capek di sini. Jiwamu juga terkekang gitu. Andaikan dia bisa berontak, dia demo kali ini. Tapi kamu selalu ngedenial. Nggak jarang teman-teman ngasih tahu ya, itu nggak baik buat kamu, dia begini, dia begitu. Bahkan ada beberapa sampai orang tuanya ikut campur ya. Kamu ngedenial ketika dia datang. Kayak apa ya, usaha yang udah kamu buat sekenceng-kencengnya untuk tidak merespon dia kayak dulu ya, ketika dia ngomong suka-suka dan kamu langsung terpengaruh oleh dia ya. Dan ini semua udah nggak adil buat jiwa kamu. Oke. Kamu nyakitin diri kamu sendiri. Kamu nggak ngargain ya. Kamu seperti diinjek-injek, dan itu dimulai dari diri kamu sendiri yang kamu nggak pernah berusaha untuk mengerti kemauan jiwa kamu. Capeknya, lelahnya jiwamu yang kamu paksakan untuk terus
menerus menerima rasa sakit hati yang diberikan oleh seseorang yang sebenarnya harus kamu relakan. Ya. Kalau menunggu dia ya, alhasil dia lebih memilih orang lain. Ya. Dia berbahagia dengan orang lain. Entah dia menikah dengan orang lain atau dia akhirnya berkomitmen sama orang lain, berhubungan dengan orang lain, dan kamu ditinggalkan begitu aja dengan kekecewaan dan sakit hati kamu. Ya. Dan itu nggak sekali dua kali. Yang akhirnya mungkin ini udah mentok banget ya, udah mentok banget. Bisa jadi dia kayak udah nikah ya, akhirnya dia nggak kembali. Tapi apa? Kamu terluka. Kamu terluka oleh janjinya, kamu terluka oleh harapan kamu sendiri, yang merasa bahwa dia jodoh kamu. Kamu merasa bahwa dia pasti nanti buat kamu, dia pasti nanti bisa kembali suatu saat nanti, menyesali semua yang udah dia lakukan. Dan itu apa? Itu akan semakin membuat kamu merasa kecewa, terpuruk. Ya. Padahal kamu harus berpikir ya, apalagi yang udah bertahun-tahun kamu menjalani hari-hari bersama dia, kok gini-gini aja, kok muter-muter aja. Harusnya kamu kayak udah cari tahu gitu loh. Ya. Udah cari tahu, berarti ada yang salah nih untuk hubunganku. Ada yang nggak bener nih untuk hubunganku. Berarti apa gitu. Ya. Harusnya kamu udah berpikir seperti itu. Kenapa ini terus berulang-ulang? Jadi harus ada pelajaran yang kamu ambil. Akhirnya apa? Akhirnya semesta yang ikut campur. Ya, ikut campur dengan urusan kamu ini. Akhirnya terpisahlah dengan sesuatu yang benar-benar menyakitkan buat kamu. Tapi syukuri, berarti dia bukan yang terbaik buat kamu. Sebenarnya seperti itu, sesimpel itu. Tapi karena ekspektasimu, harapanmu yang terlalu besar sama dia, itu yang menyebabkan kekecewaan yang begitu sangat besar yang kamu rasakan. Tapi akan ada keadilan buat kamu, di mana apa yang kamu inginkan ya akan bisa kamu capai. Ada pemenuhan di sini atas semua keinginan kamu. Tapi kamu memang kayak orang yang menarik diri dulu ya, kayak introspeksi dulu, mencari tahu jawaban itu dalam jiwa kamu ya. Beberapa kayak mengasingkan diri dulu, bukan mengasing jauh dari orang-orang, enggak. Kayak menarik diri untuk berpikir, kenapa sih ini terjadi, apa yang harus aku lakukan gitu ya. Dan apapun masalahnya, saya melihat kamu akan memiliki pondasi yang kuat, keseimbangan yang kuat untuk menghadapi dan mengambil sebuah keputusan bijak di dalam hidup kamu. Ya. Dan di sini setelah kamu berusaha banget ya, kamu berusaha mati-matian untuk keluar dari hubungan koneksi ya. Mungkin kalau koneksi nggak akan bisa hilang ya, kamu kayak masih bisa merasakan gitu ya. Bukan berarti koneksi ini kamu akan berjodoh atau apa dengan dia ya, karena saya bisa merasakan ini kayak nggak bisa hilang walaupun dia udah dengan orang lain atau apapun gitu ya. Jadi di sini karena ekspektasi kamu sendiri, kamu bisa mengganti itu semua gitu loh. Ketika kamu udah menyadari pelajarannya, apa yang harus kamu lakukan kayak gitu. Oke, di sini saya melihat ketika kamu udah berusaha banget untuk melupakan dia.
bukan berusaha untuk melupakan sih, yang lebih tepatnya berusaha untuk mengikhlaskan, menerima, ya, bahwa Tuhan itu akan selalu memberikan sesuatu hal yang lebih baik, meskipun itu adalah sesuatu yang ya belum tentu kita inginkan lah, ya, tapi Tuhan tahu, ya, beberapa langkah, beribu langkah ke depan untuk kebaikan kita, bahkan sampai endingnya bagaimanapun Tuhan tahu itu akan diberikan sesuatu yang memang layak buat kita, yang kita butuhkan gitu. Tapi kita hanya memprediksi tentang keinginan kita untuk 3 langkah ke depan atau beberapa langkah ke depan gitu, ya. Dan ternyata jawabannya adalah akan ada keadilan di mana kamu akan menemukan cinta baru, seseorang yang akan menjadikan kamu raja atau ratu di dalam hidup kamu, ya. Kamu akan merasakan indahnya dicintai, ya, hingga kamu kayak ada ya orang yang seperti ini, padahal awalnya kamu ketika dihianati begini, kayak kamu udah berpikir bahwa nggak ada cinta yang tulus, semua sama, ya, semuanya gitu-gitu. Aku selalu gagal di dalam percintaanku, ini itu, kayaknya nggak ada ya laki-laki tulus atau perempuan yang bisa menerima aku apa adanya seperti itu. Tapi enggak. Ketika kamu bertemu dengan orang ini, kayak ada aura beda gitu, ya. Kamu kayak nyaman di sampingnya. Padahal ini bukan orang yang kamu mau, ya. Bukan. Tapi ternyata orang yang sebenarnya istimewa buat kamu, di mana dia bisa menjadikan kamu istimewa di dalam hidupnya. Ini akan datang ketika kamu bisa menstabilkan pikiran dan logika kamu, dan bisa menerima semuanya, mencoba untuk membuka hati. Gimana caranya kamu bisa mendapatkan orang tulus kalau kamu aja masih takut untuk membuka hati kamu, untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Coba. Tidak semua orang itu sama kok, ya. Jadi ini adalah keadilan buat kamu, ya. Orang ini akan datang bukan yang kamu mengemis-ngemis waktu seperti orang di masa lalu kamu, ya, yang dimana dia salah, kamu selalu mengejarnya, kamu yang akhirnya minta maaf, kamu yang takut kehilangan. Tapi enggak, sekarang berbalik, ada seseorang yang bisa mengerti kamu, menghargai kamu, menerima kamu apa adanya, dimana dia akan kayak bangga memiliki kamu, bukan disembunyikan lagi, tapi kayak dikenalin ke teman-temannya, ya. Kamu kayak pokoknya dia bangga banget punya kamu, ya. Kamu nggak pakai ngemis-ngemis waktu sama dia, dia yang kayak ngasih kabar ke kamu meskipun kamu nggak nanya gitu loh, ya. Oke teman-teman, kita tutup bacaan kita sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman semua. Salam dari saya Jimmy di sini. Untuk energi zodiaknya di sini ada Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Cancer, Sagittarius, Libra, Capricorn, Taurus. Oke teman-teman, bye.